Halo semuanya, di sini saya akan sedikit sharing mengenai penggunaan operator logika dan operator aritmatika pada bahasa C. Eh, saya akan mengambil soal-soalnya tersebut dari tugas 2. Saya akan menyelesaikan tugas 2 di sini. Saya akan mengambil 10 soal dari beberapa banyak soal yang ada di dalamnya. Eh, untuk ke C-nya sendiri, saya sudah membuat tugas-tugas ini sebelumnya. Maksud saya telah mengasainnya di dalam satu program, maksud saya satu project. Tetapi di sini belum ada penyelesaian untuk operator aritmatikanya itu sendiri. Jadi hanya berupa tampilan-tampilan saja, belum ada penyelesaian untuk operator aritmatika. Di sini untuk nilai integer IJK sendiri sudah diassign I dengan 8 dan J sama dengan 5. Untuk X, Y, Z bertipe data float dengan nilai X adalah 0,005 dan Y sama dengan min 0,01. Di sini untuk hasil-hasilnya sendiri, soalnya sudah saya masukkan di sini agar tampilannya lebih bagus. Maka untuk itu saya masukkan seperti hasil dari dan sudah rapi. Di sini saya akan hanya menjelaskan penggunaan dari operator aritmatikanya dan operator logikanya itu sendiri. Untuk menyelesaikan soal ini, untuk mengassign operatornya itu sendiri, kita masukkan operatornya itu di sini. Jadi jika nilai Z sama dengan X plus Y, maka untuk mengeluarkan hasil dari Z sama dengan X plus Y, Z sama dengan X plus Y, untuk assign di sini, karena menggunakan X dan Y tipe datanya adalah float, maka untuk nilainya saya assign float. Dan assign nilai-nilainya itu untuk ke 10 soal lainnya. Seperti di sini, I dan J karena bernilai integer, maka misalnya masukkan persen %D di sini dan masukkan operator penghitungannya itu di ujung kiri. Bisa saja di assign tidak di belakang, tapi karena saya ingin menghitung semuanya di sini, maka cukup di belakang dari printf-nya itu saja. Saya ini J untuk tidak sama dengan akan mengeluarkan nilai 0 atau 1, boolean true false. Maka di sini saya integer saja. Oke. Assign lagi untuk di sini. Karena lama, untuk mempersingkat waktu ini bisa di sini karena operatornya itu sama. Jangan lupa mengassign operatornya itu D. Jika float maka persen %F, seperti di sini persen %F.
sudah kita assign. Dengan begini sudah dapat di-compile. Sukses. Dan debug. Sudah keluar hasilnya 1 0. Jika ini operator logika, 1 berarti bernilai true dan 0 bernilai false. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa maksud dari operator-operator tersebut. Seperti Z plus X plus Y, sepertinya semuanya telah mengerti bahwa nilai Z itu sama dengan nilai Z itu adalah hasil tambah dari X dan Y. Untuk min I plus J, jadi nilai I plus J itu dikalikan min atau min 1. Jadi nilai hasil dari nilai min I plus J akan menghasilkan nilai minus, yaitu karena nilai I adalah 8, jadi minus 8 ditambah 5 sama dengan minus 13. Dan untuk J tidak sama dengan 6, ini adalah operator pembanding, operator logika. Jadi di sini maksudnya J tanda seru sama dengan 6 adalah J tidak sama dengan 6. Nilai yang keluar adalah true atau false. Nilai yang keluar adalah true atau false. Karena di sini J sendiri bernilai 5, maka yang keluar otomatis adalah true karena J 5 tidak sama dengan 6. Hasilnya adalah true yang bernilai 1. True bernilai 1, sedangkan untuk false bernilai 0. Di sini untuk soal selanjutnya I lebih besar dari 0 dan J kurang dari 5. Ini merupakan operator pembanding dan simbol ini merupakan operator logika untuk dan yang akan mengeluarkan nilai true dan false juga, jadi akan mengeluarkan nilai 0 atau 1. Untuk soal ini I lebih besar dari 0. I lebih besar dari 0 adalah true karena nilai I adalah 8, yang benar adalah lebih besar dari 0. Dan J kurang dari 5 karena nilai J adalah 5, berarti nilai J false. Dan untuk nilai dan itu sendiri, jika salah satu nilai dan pembanding dalam operator dan bernilai false, maka hasilnya akan false. Saya ulangi, jika salah satu nilai pembanding dalam operator dan bernilai false, maka hasilnya akan false. Jika bernilai true, maka dan baru akan bernilai true, maka baru akan bernilai 1. Jadi di soal ini bernilai true dan false, hasilnya adalah false, yaitu bernilai 0. Untuk soal selanjutnya, untuk operator ini merupakan operator logika untuk atau. Jika salah satu pembandingnya bernilai true, maka hasilnya akan true.
Saya ulangi lagi, jika salah satu pembandingnya bernilai true, maka hasilnya akan true. Di sini, untuk soal ini, nilai I sama dengan lebih besar, maksud saya nilai I lebih besar dari 0. Jadi, nilai I adalah 8, lebih besar dari 0 adalah benar, atau J kurang dari 5. Walaupun J kurang dari 5 bernilai false, karena operator pembandingnya adalah atau, maka untuk hasilnya sendiri adalah true. Jadi true tersebut bernilai 1. Untuk soal selanjutnya, untuk I plus sama dengan J min 2, maksudnya sendiri nilai I adalah nilai baru, yang berarti I sama dengan I plus J min 2. Saya ulangi lagi, untuk I plus sama dengan J min 2 itu berarti ada nilai baru I, yaitu hasil tambah dari I plus J min 2. Sedangkan sama di bawahnya untuk X dikali sama dengan 2, maksudnya adalah nilai X adalah nilai baru, yaitu hasil kali X dikali 2. Untuk I module sama dengan J, persen di sini itu sendiri berarti adalah operator I module J, berarti I module sama dengan I mod sama dengan J itu sama dengan I sama dengan I hasil bagi dari J. Jadi I sendiri bernilai 8 dan J bernilai 5. 8 5. Jadi nilai I yang baru adalah sisa hasil bagi dari 8 dibagi 5. 8 bagi 5 adalah 1 dan bersisa 3. Jadi hasilnya adalah 3. Dan kemudian untuk nilai plus plus I itu berarti nilai I ditambahkan terlebih dahulu baru ditampilkan. Untuk nilai minus J sama, jadi nilai J dikurangi 1 dulu baru ditampilkan. Untuk operator lainnya hampir sama seperti ini. Untuk plus plus 1, maksudnya untuk plus plus I, jika dibalik biasanya adalah I plus plus, itu berarti adalah nilai I ditampilkan dulu, baru setelah nilai I selanjutnya baru ditambahkan 1. Jadi untuk I plus plus berarti nilai 1 ditambahkan setelah ditampilkan nilai I yang di bawahnya. Karena di sini ada perubahan nilai I seperti di sini, maka I yang ditampilkan di bawah ini tidak akan sama dengan I integer yang sudah diinisiasikan sebelumnya. Jadi agar hasil sama seperti yang di atas, seperti yang diharapkan dengan integer sama dengan 8 dan
I sama dengan 8 dan J sama dengan 5, maka di sini perlu diinisialisasikan kembali nilai I dan J-nya. Seperti ini. Di sini nilai I belum berubah, tapi di sini nilai I sudah berubah karena sudah ada nilai I di atasnya. Tinggal inisialisasikan kembali I sama dengan 8 dan J sama dengan 5. Maka hasil di bawah akan sama seperti yang diharapkan di atas dengan I sama dengan 8 dan J sama dengan 5. Karena di sini nilai I juga sudah berubah, karena hasil dari I mod sama dengan J plus I tidak akan sama, jadi kita inisialisasikan kembali nilai I seperti ini. Karena nilai J tidak berubah, tidak perlu diinisialisasikan kembali. Let's check it out. Nah, di sini nilai plus I yang ditampilkan adalah 9, karena sudah diinisialisasikan kembali, tidak seperti sebelumnya. Dan nilai min J adalah 4. Sekian penjelasan tentang operator logika dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.